Assalamualaikum, saya Fatimah dan di video kali ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan oleh para calon siswa dalam seleksi penerimaan Bintara Polri. Nah, yang pertama yang harus dilakukan oleh para calon siswa adalah mendaftarkan diri secara online di web resmi Polri. Nah, apabila sudah melakukan pendaftaran online pada web tersebut, calon siswa ini harus datang ke Polres untuk melakukan verifikasi dan juga pengambilan nomor. Nah, pengambilan nomor ini dapat dilakukan apabila calon siswa tersebut memang benar-benar memasuki kriteria yang disyaratkan. Nah, setelah melalui tahap di mana verifikasi dan juga pengambilan nomor, di hari yang ditentukan nanti orang tua calon siswa dan juga calon siswa akan datang ke Polres dalam rangka fakta integritas. Nah, tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan administrasi awal. Pemeriksaan administrasi awal ini seperti pemeriksaan terhadap kartu keluarga kita, ijazah, SKHUN, dan lain-lain yang menyangkut data pribadi kita. Nah, apabila kita dinyatakan lulus atau lolos dari pemeriksaan administrasi awal ini, kita akan lanjut ke tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan pertama atau Rikes 1. Rikes tahap 1 ini adalah pemeriksaan terhadap fisik kita. Biasanya dimulai dari mata, hidung, mulut, gigi, telinga, dan fisik kita yang terlihat. Nah, apabila kita dinyatakan lolos, maka kita akan mengikuti tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah tes jasmani atau tes keselamatan jasmani. Di tes jasmani ini biasanya itu ada beberapa aspek yang akan dinilai. Yang pertama adalah lari 12 menit. Jadi kita lari selama 12 menit. Oke. Dan yang kedua adalah pull up itu untuk laki-laki dan juga climbing itu untuk perempuan. Yang ketiga adalah sit up. Yang keempat adalah push up. Nah, dan selanjutnya ada yang namanya shuttle run atau lari angka 8. Nah, yang terakhir adalah renang. Nah, apabila kita ingin lanjut ke tahap berikutnya, maka kita harus melewati berbagai aspek-aspek yang harus dinilai tadi dan harus lulus mencapai nilai yang disyaratkan. Nah, yang selanjutnya adalah tes psikologi. Yang harus kita lakukan dalam tes psikologi adalah harus sering-sering berlatih. Karena dengan berlatih dalam tes psikologi ini pasti kita bisa menerka-nerka pola soal ini bagaimana sih. Nah, seperti itu. Jadi kita harus banyak latihan agar lolos dalam tes psikologi. Tahapan yang selanjutnya adalah kita akan mengikuti yang namanya tes akademik. Jangan mikirnya jauh-jauh. Tes akademik ini mirip sekali dengan soal-soal pada ujian nasional. Kalau menurut saya loh ya. Kalau menurut saya mirip sama ujian nasional. Seperti itu. Cuman di sini tes akademik ini itu isinya adalah bahasa Inggris dan juga pengetahuan umum, kewarganegaraan, dan juga bahasa Indonesia. Nah, apabila kita lulus dalam tahapan sebelumnya, kita akan lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu Rikes 2 atau pemeriksaan kesehatan 2. Apa sih bedanya Rikes 1 dengan Rikes 2? Oke. Menurut saya, kalau pandangan umum, karena saya bukan dokter, jadi saya menyebutkannya perbedaannya itu umum aja. Rikes 1 itu mengenai fisik kita. Nah, kalau Rikes 2 itu biasanya yang diperiksa itu adalah organ-organ dalam kita. Yang Rikes 1 itu tadi berupa kayak mata, hidung, mulut, gigi. Nah, kalau Rikes 2 itu biasanya memeriksanya itu periksa jantung, ginjal, lambung. Nah, seperti itu. Nah, semoga kalian paham ya dengan penjelasan saya. Selanjutnya ada PMK dan juga psikologi tahap 2. Nah, PMK dan psikologi tahap 2 ini biasanya meliputi kita tuh diwawancarai oleh orang-orang yang sudah ahli dalam bidang psikologi. Jadi kita dilihat latar belakangnya dan juga ditanya-tanyai soal-soal mengenai diri kita, keluarga kita, dan seperti itu.
Dan juga psikologi 2 ini menyangkut dengan kejiwaan kita. Jadi hati-hati kalau menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh ahli psikologi. Ya, jawab matang-matang lah ya. Kita juga ditanya-tanyai soal Indonesia, soal pengetahuan kita mengenai pandangan kita ke Indonesia itu bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi itu pertanyaannya beda-beda dan kita nggak tahu apa yang akan ditanyakan oleh ahli psikologi. Jadi gambaran umumnya ya itu tadi, mengenai kebangsaan dan juga latar belakang kita. Oke, lanjut ke tahapan yang selanjutnya adalah rikmin akhir. Jadi kalau kita udah dinyatakan lulus di PMK dan psikologi 2 tadi, kita bakal lanjut ke pemeriksaan administrasi akhir. Jadi kita bakal diperiksa lagi tuh ijazah, kartu keluarga, SKHUN, dan semua data-data kita yang berupa dokumen itu bakal diperiksa semua. Nah, apabila kita sudah melalui tahapan-tahapan tadi dan kita dinyatakan lulus semua, dan kita akan menuju selangkah lagi, itu di tahap supervisi. Supervisi itu dilakukan oleh tim dari pusat, maksudnya dari Mabes Polri. Nah, Mabes Polri itu turun sendiri ke Polda, atau tempat kita tes tadi kan di Polda ya, itu kita akan disupervisi langsung oleh tim pusat. Nah, itu kita nggak tahu apa aja yang akan kita hadapi, maksudnya apa ya yang akan diteskan lagi kita nggak tahu. Jadi kita harus tetap siap apa aja yang disuruh oleh supervisi, oleh tim supervisi kita harus bisa melakukannya. Misalnya disuruh tes renang lagi atau tes jasmani lagi, kita harus mau seperti itu ya. Ini adalah tahap terakhir sebelum kita melakukan sidang kelulusan terbuka atau sidang kelulusan akhir. Jadi supervisi ini benar-benar tahap dimana puncak banget, puncak diantara semua tahapan. Nah, apabila kita udah menyatakan lulus dalam supervisi, maka kita akan memasuki yang namanya sidang kelulusan terbuka. Nah, di sidang terbuka ini adalah momen-momen yang paling mengharukan karena kita bakal tahu siapa aja yang akan berangkat ke sekolah polisi negara atau sepowan, dan siapa aja yang bakal pulang, seperti itu. Jadi ya itu tadi semuanya tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh calon siswa Bintara Polri. Jadi pesan saya di sini adalah tetap semangat, tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau usaha, mau berlatih, pasti akan tersampaikan. Dan juga jangan lupa berdoa, oke? Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan yang sebelumnya kalian tidak tahu bisa jadi tahu. Jangan lupa komentar di bawah apa yang harus saya buat di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe serta share ke teman-teman kalian. Thank you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.